Langkah PDI Perjuangan menuju pemilu 2024 kian menjadi sorotan. Musababnya tak lain karena adanya rivalitas antar dua kader Banteng yang kerap digadang-gadang menjadi calon presiden 2024. Adalah Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Bila tolok ukurnya hasil survei, tentu secara rivalitas Ganjar Pranowo jauh mengungguli Puan Maharani. Di hasil survei termuktahir Carta Politika, Puan belum bisa menembus 3 besar nama capres yang punya elektabilitas moncer. Padahal dibanding Ganjar, Puan belakangan kian leluasa bersafari untuk meraih citra dengan berkeliling turun ke masyarakat. Namun setidaknya dari hasil safari itu, Carta Politika mencatat ada sedikit kenaikan elektabilitas untuk Puan. PDI Perjuangan masih memiliki pekerjaan rumah besar jika hendak mengusung Puan Maharani sebagai calon presiden di pemilu 2024. Sebab elektabilitas ketua DPP PDIP itu masih terbatas di kisaran angka 1%. Namun para elit partai Banteng bergeming karena urusan capres-cawapres menjadi prerogatif dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ganjar harus dipilih sebagai capresnya PDIP. Kalau ingin PDIP menang. Apa alasannya? Silahkan ikuti ulasan ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, dan like channel ini. Sampai saat ini, Ganjar selalu masuk dalam 3 besar capres potensial di Pilpres 2024. Meskipun tidak selalu teratas, tapi Ganjar selalu masuk 3 besar capres pilihan masyarakat. Ganjar dan Prabowo saling sikut, saling mengungguli. Di berbagai daerah sudah bermunculan relawan dan berbagai kelompok atau komunitas yang terus-menerus mendukung pencapresan Ganjar. Ada relawan yang menamakan dirinya sahabat Ganjar, relawan Ganjaris Indonesia, dan lain-lain. Tapi sampai saat ini, PDI Perjuangan tetap bersikeras mendorong Puan sebagai capres PDI Perjuangan. Misalnya, politisi senior Hendrawan Pratikno mengatakan ada 3 kualitas penting kepemimpinan yang diperlihatkan Puan Maharani selama ini, yaitu kemampuan mendengarkan masukan orang lain atau ability to listen, berorientasi solusi atau solution oriented, dan punya kemampuan teknokratis. Lalu ditambahkan sama Hendrawan lagi, ibaratnya film, Puan itu sutradara, penulis naskah, dan pemain. Di sisi lain juga, Puan mengatakan jangan terpengaruh elektabilitas yang tinggi. Ini pasti kata-kata ini ditujukan kepada Ganjar. Kata Puan ini sebenarnya sudah dapat dibuktikan dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013 waktu itu. Rusdi Ningsih sebagai politisi lokal PDI Perjuangan Jawa Tengah yang sebelumnya sebagai wakil gubernurnya Bibit Waluyo sangat populer di masyarakat Jawa Tengah. Tapi Megawati justru memilih Ganjar Pranowo sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Dan di akhir cerita, Ganjar memenangi pemilihan gubernur waktu itu. Bahkan kini memegang tampuk kekuasaan di Jawa Tengah sebanyak 2 periode berturut-turut. Artinya apa? Artinya mungkin bisa saja benar insting politiknya Megawati. Tetapi itu kan di Jawa Tengah. Belum tentu berhasil di level nasional, di level capres. Memang saat ini PDIP belum final menetapkan siapa capresnya. PDIP masih tetap menyebutkan ada 3 kandidat yang potensial menjadi bakal capresnya. Megawati saat ini mungkin ingin menunjukkan sebagai ketua umum partai terbesar yang mampu memilih capresnya secara tepat. Dan kita tahu, saat menetapkan Jokowi sebagai capresnya pada Pilpres 2014, saat itu keputusan Megawati tepat dan berhasil membawa kemenangan dan menjadi partai terbesar di 2 periode pemilu, yaitu pemilu 2014 dan 2019.
melalui insting politiknya, melalui kematangan memimpin partai. Apakah dengan hal ini Megawati mampu memenangkan pemilu dan pilpres pada tahun 2024 ini? Ya, peluang memenangkan pemilu dan pilpres ini ada dan sangat besar dapat diraih oleh PDIP. Asalkan Megawati memilih Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Apa alasannya? 1. Dalam banyak survei, Ganjar mengungguli 2 capres potensial lainnya. 2. Gerakan dukungan di berbagai daerah yang dilakukan oleh relawan terus-menerus terjadi. 3. Bila mengacu dari kelompok dukungan kedua capres lainnya, yaitu Anies dan Prabowo, kedua capres potensial ini didukung oleh ceruk dukungan masyarakat pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Yang saat ini, ceruk dukungan ini terbelah menjadi 2, yaitu sebagian mendukung Prabowo dan sebagian mendukung Anies. 4. Sejak Prabowo menjadi Menteri Jokowi, Menteri Pertahanan, sesungguhnya dan sangat mungkin sejumlah suara pendukung Jokowi mulai mengarahkan dukungannya ke Prabowo. Tetapi, dukungan ini sangat mungkin akan beralih ke Ganjar Pranowo bila PDIP akhirnya meloloskan Ganjar menjadi capresnya. Kenapa? Karena saat ini Gerindra masih saja berusaha menarik kembali para pendukungnya di Pilpres 2014 dan 2019. Dan sementara itu kita tahu, bila ternyata benar Anies mendapatkan dukungan Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, dipastikan sebagian pendukung Prabowo mulai mengalihkan dukungannya ke Anies. Karena kekecewaannya terhadap Prabowo yang pada akhirnya bersedia menjadi menterinya Jokowi. Nah, berdasarkan alasan tersebut, ngapain juga PDI Perjuangan dan Megawati memaksakan diri mencapreskan Puan Maharani yang pada saat ini hasil survei Puan masih saja berkisar antara 1 dan 3%, yang sangat jauh tertinggal dibanding ketiga capres potensial lainnya, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Ganjar pun saat ini masih terus menjadi perbincangan masyarakat karena aktivitasnya mendekati masyarakat. Gaya komunikasi yang luas Ganjar ini tidak dimiliki Anies dan Prabowo. Apakah kelak Megawati akan mengalihkan memilih Ganjar sebagai capres PDIP atau akan berkoalisi dengan Gerindra dengan menduetkan Puan sebagai cawapresnya Prabowo? Kelihatannya Megawati masih berpikir keras agar keputusannya tepat. Harapannya Megawati dan PDIP dapat mempertahankan perolehan suara di legislatif juga, sekaligus memenangkan capres atau cawapres yang diusungnya. Tapi yang mesti diingat, ngapain memilih Puan sebagai cawapres Prabowo bila PDIP bisa mengusung capresnya sendiri, yang bahkan kemungkinan besar dari partai politik yang berminat mencapreskan Ganjar justru akan beramai-ramai bergabung dengan PDI Perjuangan.